Selamat siang Ibu, mohon maaf ya membuat ibunya menunggu. Perkenalkan, saya Bidan Dian Deviana, saya bidan yang berjaga pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sesuai jadwal pertemuan kita kali ini, kita akan melakukan perawatan bayi baru lahir sehari-hari ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu membawa buku KIA-nya? Ini, Bu. Baiklah, saya pinjam ya Bu ya. Sebelumnya saya bacakan datanya Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Atas nama Nyonya D, usia 25 tahun, kemudian alamatnya Wonogiri, dan nama suaminya Bapak F. Apakah sudah benar? Ya, sudah benar, Bu. Baiklah, saya nanti akan menjelaskan perawatan bayi baru lahir ya Bu ya, yang mungkin akan memerlukan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, kalau bersedia saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Silahkan, Bu. Baiklah Bu, saya mulai ya Bu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan pemberian ASI. ASI itu merupakan makanan yang terbaik untuk bayi baru lahir ya Bu ya, sampai umur 6 bulan. Dimohon ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif tanpa memberikan tambahan makanan ataupun cairan lainnya ya Bu ya. Ibu juga bisa memberikan ASI-nya itu sesuai keinginan bayinya, itu biasanya minimal 8 kali sehari ya Bu ya. Ibu juga bisa menyusui itu sesering mungkin, itu dapat memproduksi atau merangsang ASINya segera lancar keluarnya. Kemudian biasanya pada hari-hari pertama melahirkan itu keluar ASI yang berwarna kuning, itu namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu mengandung zat yang bergizi dan mengandung zat yang untuk menjaga kekebalan tubuh bayinya, sehingga dimohon untuk ibu memberikannya kepada bayi dan jangan dibuang ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi baru lahir ya Bu ya. Yang pertama itu, ibu bisa melakukan kontak antara kulit ibu dan kulit si bayinya. Kemudian pastikan bayi itu diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya Bu ya. Terus kemudian yang ketiga itu memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering dan bersih. Bila perlu bayi itu memakai tutup kepala ya Bu ya. Kemudian memakai sarung tangan dan kaos kaki. Selanjutnya, apabila popoknya basah itu ibu bisa menggantikan popoknya dan selimut sesuai keperluan ya Bu ya. Dan yang terakhir itu ibu dapat meraba telapak kaki bayi. Apabila terasa dingin bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Kemudian jangan lupa untuk menjaga ruangan agar tetap hangat ya Bu ya. Selanjutnya yaitu adalah posisi tidur bayi yang baik ya Bu ya. Yaitu dimohon ibu itu tidur bersama si bayinya itu di satu tempat tidur, karena itu memudahkan ibu dalam menyusui si bayinya sesuai keinginan bayi untuk menyusu. Kemudian sebaiknya itu ibu dan bayinya itu tidur di bawah kelambu ya Bu ya, karena takutnya nanti ibu dan bayinya itu tergigit nyamuk. Nah, nanti takutnya nyamuknya itu nyamuk Aedes sehingga nanti dapat menyebabkan malaria. Selanjutnya yaitu posisi tidur bayi yang baik itu yaitu terlentang ataupun miring. Tidak dianjurkan bayi itu tidur tengkurap karena takutnya itu bayinya sesak nafas. Jadinya harus dilakukan pengawas secara terus-menerus. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Bu? Belum, Bu. Belum ya, Bu ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara merawat tali pusat ya Bu ya. Yaitu ibu pada saat melakukan perawatan tali pusat baik sebelum ataupun sesudah itu dapat mencuci tangan dengan bersih ya Bu ya, menggunakan sabun. Selanjutnya jangan membungkus putung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat. Yang ketiga itu lipat popok di bawah puntung tali pusat, jangan di atas tali pusat ya Bu ya. Kemudian yang keempat, luka tali pusat harus dijaga agar tetap kering ya Bu ya, dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Yang kelima, jika putung tali pusat kotor, anjurkan untuk membersihkan dengan secara hati-hati dan dengan air bersih ataupun air DTT ataupun air sabun, dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan kain bersih ya Bu ya. Kainnya itu sekali pakai, jangan dipakaikan kembali ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, perhatikan tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi tali pusat itu seperti kemerahan di sekitar tali pusat, kemudian tampak nanah atau berbau. Jika terdapat infeksi tersebut, ibu segera membawanya ke fasilitas kesehatan ya Bu ya.
Selanjutnya yaitu ibu di rumah itu harus memantau suhu tubuh bayi ya Bu ya. Jadi sebaiknya ibu di rumah harus sedia termometer. Jadi ibu harus mewaspadai suhu tubuh bayi itu terlalu tinggi ataupun terlalu dingin. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tanda bahaya yang harus ibu waspadai pada bayi itu yaitu apabila bayi ibu tidak mau minum ataupun memuntahkan semua asinya yang sudah diminum. Selanjutnya apabila bayi ibu itu mengalami kejang-kejang ya Bu ya. Selanjutnya apabila bayi ibu itu bergerak jika hanya dirangsang. Selanjutnya nafasnya itu terlalu cepat, yaitu lebih dari 60 kali per menit, ataupun terlalu lambat kurang dari 30 kali per menit. Itu harus diwaspadai ya Bu ya. Dan selanjutnya yaitu ibu juga harus memperhatikan tarikan dinding nafasnya ya Ibu ya. Apabila bayi ibu bernafas terlalu sesak ya Bu ya. Selanjutnya yaitu apabila bayi ibu merintih, kesakitan ataupun gelisah seperti itu. Teraba demam yaitu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius ataupun teraba dingin yaitu kurang dari 36 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu apabila bayi ibu itu keluar nanah di sekitar mata seperti itu. Selanjutnya apabila pusarnya kemerahan kemudian meluas ke dinding perut. Selanjutnya apabila bayi ibu itu mengalami diare. Dan yang terakhir yang perlu ibu waspadai yaitu apabila bayi ibu di sekitar kakinya dan tangannya itu mengalami kekuningan. Itu sebaiknya ibu harus membawanya bayi ibu ke fasilitas kesehatan ya Bu ya. Sampai di sini penjelasan saya, apakah bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Baiklah, jika ibu bisa memahaminya, untuk mengevaluasi pertemuan kali ini saya ingin bertanya kepada ibu ya. Tanda-tanda bahaya pada bayi itu seperti apa yang perlu diwaspadai ya Bu ya? Tidak mau minum, kejang, demam, sesak nafas. Benar sekali ya Bu ya. Apabila bayi ibu mengalami tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai seperti yang ibu sebutkan tadi, ibu segera membawanya ke fasilitas kesehatan ya Bu ya, agar segera ditangani. Baik Bu. Baiklah, kalau begitu saya permisi ke ruangan saya terlebih dahulu ya Bu ya. Jika bayi ibu mengalami tanda-tanda bahaya ataupun terjadi keperluan apapun, ibu dapat datang kembali ke sini. Nanti kita akan melakukan rencana tindak lanjut. Ini saya kembalikan buku KIA-nya ya Bu ya. Baik Bu Bidan, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Bu.